Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahid Nur Arifin, calon guru transformatif Angkatan 3, Unit Kerja dari SD Negeri 6 Panjalu, Kabupaten Ciamis. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada tugas saji implementasi modul 1.1. Pada fase saji implementasi ialah kegiatan di mana meninjau lalu merefleksikan keseluruhan materi dengan cara membuat koneksi antar materi yang telah dipelajari. Pemantik pertama, pertanyaan tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa guru sering menjadi pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Guru mendominasi berbagai aspek dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih pasif dan kurang bersemangat karena terlalu banyak ceramah dan sedikit interaksi. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada pencapaian materi dengan kurang memperhatikan aspek-aspek yang memang dibutuhkan oleh siswa. Contoh sederhana, salah satu dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, guru cenderung memperhatikan aspek psikomotor. Padahal, hal tersebut harusnya dikembalikan lagi pada kebutuhan siswa karena siswa memiliki kebutuhan yang berbeda di dalam setiap proses pembelajarannya. Yang ketiga, guru seringkali kurang memahami karakteristik individu siswa, sehingga pembelajaran cenderung dilakukan dalam zona nyaman tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan dan kebutuhan siswa. Pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya merasakan perubahan yang sangat signifikan. Pertama, dalam pemikiran saya mulai memahami bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Sekitar kita ada banyak sumber pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih sumber belajar mereka, dan peran guru adalah untuk membimbing, memfasilitasi mereka dalam memilih sumber-sumber yang baik dan relevan. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran menjadi lebih berorientasi pada peserta didik atau yang dikenal sebagai pendekatan student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, mereka menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya membantu mereka mengkonstruksikan pengetahuan mereka sendiri. Perubahan pikiran terakhir yang saya alami adalah kemampuan untuk menghargai karakteristik belajar setiap anak. Kemampuan itu, saya sadari bahwa setiap individu unik dan memiliki cara yang belajar yang berbeda. Dengan pemahaman ini, saya dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan keunikan setiap anak, sehingga proses belajar menjadi berwarna dan bernilai. Yang kedua, saya mengalami perubahan perilaku yang signifikan dalam pendekatan pembelajaran. Pertama, saya memahami pentingnya guru dalam merancang, mendesain pembelajaran yang menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan guru dalam mengemas materi secara menarik dapat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inspiratif. Kedua, dalam konteks proses pembelajaran, saya berupaya untuk memerdekakan siswa dengan memberikan kebebasan dalam menyelesaikan tugas yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kreativitas individu masing-masing siswa. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menghargai keberagaman dan keunikan setiap siswa dalam mengembangkan potensinya. Terakhir, sebagai seorang pendidik, saya memahami bahwa pentingnya kecermatan dalam melihat dan mengidentifikasi bakat anak melalui observasi, wawancara, atau pendekatan personal. Kita dapat lebih mendalam memahami karakteristik belajar dan potensi individu siswa. Pemantik refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut adalah upaya yang akan saya terapkan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan inovatif dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua,
Saya akan berupaya mengimplementasikan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini tentunya sangat penting, mengingat perkembangan iptek seringkali mengakibatkan anak-anak kehilangan nilai-nilai budaya mereka. Sebagai tenaga pendidik, saya akan menekankan penerapan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Selanjutnya, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan pentingnya memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya, sehingga mereka dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan kreatif. Yang terakhir, saya akan mengutamakan pembelajaran yang mengedepankan aspek budi pekerti dan pembiasaan-pembiasaan baik. Saya terus akan mencontoh nilai-nilai tersebut kepada siswa dan mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai guru. Tentunya hal ini sangat berperan, sangat penting sebagai among dalam menerapkan pola asuh dan asah sesuai dengan ajaran dan pendidikan Hajar Dewantara. Saya juga akan berupaya mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan sesuai dengan pemikiran Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan dari refleksi yang dapat saya sampaikan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Antara lain, yang pertama adalah pendidikan harus difokuskan pada upaya menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap individu memiliki potensi unik yang perlu diakui dan dikembangkan. Yang kedua, pendidikan tidak hanya mengenai penguasaan ilmu akademis semata, melainkan juga melibatkan penanaman nilai-nilai budi pekerti yang baik. Aspek moral dan etika menjadi bagian integral dari pendidikan yang holistik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya merupakan perwujudan pengabdian pada anak. Artinya, proses pendidikan haruslah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan peserta didik sebagai fokus utama dalam setiap kegiatan pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya tentang saji implementasi modul 1.1 materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam Guru Ciamis, kreatif, inovatif, transformatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.